Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Amelia Putri. Selamat datang di konten pembelajaran bersama Amel. Kali ini kita akan mencoba untuk menganalisis irisan antara karya sastra puisi dan karya sastra prosa fiksi. Teman-teman penasaran tidak sih? Yuk ikutin kelanjutan dari videonya. Oke teman-teman, supaya konten pembelajaran kita lebih bervariatif dan tidak monoton, kali ini kita menggunakan media PowerPoint agar dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran kita bersama. Sebelum kita mengulik terkait irisan antara karya sastra puisi dan karya sastra prosa fiksi, kita kenali dulu nih, apa saja sih unsur intrinsik dari puisi dan unsur intrinsik dari prosa fiksi. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa pengertian dari unsur intrinsik? Kalau tidak tahu, mari kita bahas. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Nah, unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Artinya, unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu. Nah, unsur puisi ini dibagi menjadi dua. Ada unsur batin, yaitu terdapat tema, rasa, nada, dan amanat. Definisi tema itu apa ya? Tema merupakan pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Sifat dari tema ini bisa bersifat objektif, khusus, atau lugas. Tema paling umum pada puisi meliputi cinta, ketuhanan, kritik sosial, alam, keadilan, kemanusiaan, hingga perjuangan. Yang kedua, rasa atau perasaan. Nah, unsur batin rasa atau perasaan ini merupakan sikap pengarang terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Juga merupakan ekspresi diri dari perasaan pengarangnya. Perasaan tersebut bisa berdasarkan kesedihan, kesenangan, kegalauan, ketakutan, sampai kesepian. Unsur yang ketiga ada nada, yaitu bentuk sikap pengarang terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Pengarang dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Unsur batin yang keempat ada amanat. Apa sih amanat itu? Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai unsur batin dari puisi. Sekarang kita bahas mengenai unsur intrinsik puisi, yaitu berkenaan dengan unsur fisik. Unsur fisik ini terdiri atas diksi, kata konkret, rima, larik dan bait, imaji, majas, tipografi, dan ritma. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis ini berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan kata konkret. Kata konkret adalah keinginan pengarang untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Yang keempat, ada larik dan bait. Larik dalam puisi maksudnya adalah baris. Larik atau baris bisa saja hanya satu kata, satu frase atau kalimat utuh.
Bait sendiri merupakan kumpulan baris atau larik yang tersusun dengan rapi. Yang kelima, ada imaji. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan pengarang. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang keenam, ada majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Majas digunakan untuk memperkaya pilihan kata atau diksi dan juga bahasa pada suatu karya sastra. Yang ketujuh, ada tipografi. Apa sih tipografi itu? Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Yang terakhir ada ritme. Dalam buku Penghantar Teori Sastra pada tahun 2018, karangan Surastina, ritme disebut juga dengan irama. Ritme adalah alunan yang terjadi akibat pengulangan serta pergantian kesatuan bunyi. Sekarang kita bahas yuk mengenai 8 unsur intrinsik dari prosa fiksi. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam ada gaya bahasa, yang ketujuh ada yang dinamakan dengan penokohan, dan yang terakhir ada amanat. Kita bedah lagi ya satu persatu. Yang pertama tema. Unsur intrinsik dalam prosa fiksi yang pertama adalah tema. Tema merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Tema di sini termasuk ke dalam unsur batin prosa fiksi. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Tokoh merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam cerita rekaan yang memiliki kualitas moral digambarkan melalui tindakan ataupun ucapan-ucapan. Yang ketiga ada alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, anti-klimaks, dan penyelesaian. Alur ini dibagi menjadi 3 macam teman-teman. Ada alur maju, alur mundur, dan alur bolak-balik. Yang keempat ada latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana saat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Secara umum, latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, ada yang dinamakan dengan sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menceritakan pelaku dalam sebuah cerita. Terdapat 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam, ada yang dinamakan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang dapat memperkuat latar dari cerita. Selanjutnya, ada yang dikenal dengan istilah penokohan. Apa sih penokohan itu? Penokohan dan perwatakan berkaitan dengan pemberian nama tokoh dalam cerita serta sifat-sifat dari tokoh tersebut. Penokohan merupakan gambaran tentang keadaan lahir dan batin seorang tokoh dalam sebuah cerita. Yang terakhir, yang tidak pernah ketinggalan yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita, yang bisa dipetik oleh pembacanya setelah membaca karya sastra tersebut. Amanat atau yang dikenal dengan pesan moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan secara tersirat.
Nah, amanat ini termasuk ke dalam unsur batin dari prosa fiksi. Oke, itulah tadi gambaran umum mengenai unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Sekarang, silakan dengarkan cerpen dan puisi yang berbentuk audio ini agar kita dapat menemukan irisan antara unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa fiksi. Koin hitam, karya Agus Nur. Kupandangi koin perak yang telah menghitam itu, tergeletak di meja. Kau tahu, sejak dulu aku tak mau keping koin itu. Tapi tiap kali aku datang ke rumahmu, hendak mengembalikannya, yang ada hanya istrimu. Senyumnya yang manis menyuruhku masuk. Matanya yang gelisah melirik ke halaman, takut ada yang memergoki. Setelah kau mati, aku pun sudah berusaha membuang jauh-jauh koin itu berkali-kali. Membuangnya ke selokan, membuangnya ke tempat sampah, bahkan sampai jauh keluar kota. Tapi koin itu selalu saja kembali, begitu saja. Tiba-tiba sudah tergeletak di meja. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, setelah kita mendengarkan puisi dan cerpen berbentuk audio tersebut, kita dapat mencari irisan unsur intrinsik puisi Aku karya Khairil Anwar dan cerpen Koin Hitam karya Agus Nur. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu irisan. Irisan antara unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi merujuk pada elemen-elemen seperti tema, tokoh, latar, alur, gaya bahasa, dan amanat yang dapat ditemukan baik dalam puisi maupun dalam prosa fiksi. Meskipun puisi dan prosa fiksi memiliki bentuk yang berbeda, kedua jenis tulisan ini dapat memuat elemen-elemen untuk menyampaikan pesan, cerita, atau emosi kepada pembaca. Adapun hasil pembedahan dari kegiatan yang kita lakukan, irisan yang ditemukan meliputi elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, yang keempat alur, dan yang kelima ada gaya bahasa. Nah, kita akan mengulik satu persatu ya. Pada cerpen Koin Hitam memiliki tema tentang perasaan penyesalan dan beban masa lalu yang sulit dihilangkan. Ditunjukkan oleh koin yang selalu kembali meskipun sudah diusahakan untuk dibuang. Sedangkan puisi Aku juga menggambarkan tema kesedihan, kesendirian, dan perlawanan terhadap keadaan, di mana narator mengekspresikan perasaannya sebagai seorang individu yang tak terikat. Yang kedua, irisan yang kita temukan yaitu mengenai unsur yang mana dikenal dengan istilah tokoh. Pada cerpen Koin Hitam memiliki tokoh utama yang tidak disebutkan namanya, tetapi dia memiliki perasaan penyesalan terhadap koin tersebut dan juga memiliki perasaan terhadap istri tokoh yang telah meninggal. Nah, pada puisi Aku itu memiliki narator yang tidak disebutkan juga namanya, tetapi dia mengekspresikan perasaan kesepian dan ketidakpeduliannya terhadap luka dan penderitaan.
Irisan yang ketiga yang dapat kita temukan yaitu mengenai unsur latar. Pada cerpen koin hitam memiliki latar tempat yang tidak spesifik, termasuk rumah tokoh dan meja tempat koin ditemukan. Nah, pada puisi aku itu memiliki latar waktu yang tidak spesifik, artinya sama-sama tidak spesifik. Namun, puisi ini mengekspresikan suasana kesedihan dan perlawanan. Irisan yang keempat yaitu alur. Cerpen koin hitam memiliki alur linear yang mengikuti pemikiran tokoh utama saat dia memandang koin, mengingat kenangan, dan merenungkan usahanya untuk menghilangkan koin tersebut. Sedangkan pada puisi aku memiliki alur yang mendalam dalam perasaan narator, merangkai perasaan kesepian dan perlawanan yang sangat kuat. Yang terakhir, ada gaya bahasa. Cerpen koin hitam menggunakan gaya bahasa deskriptif dan introspektif untuk menggambarkan perasaan tokoh utama terhadap koin dan kenangan masa lalu. Sedangkan puisi aku menggunakan gaya bahasa yang puitis dan ekspresif dengan pemilihan kata-kata yang kuat untuk menyampaikan perasaan kesedihan, perlawanan, dan ketidakpedulian. Kesimpulannya, ditemukan irisan yang mana meliputi elemen-elemen tema, tokoh, latar, alur, dan gaya bahasa antara unsur intrinsik puisi aku karya Chairil Anwar dan cerpen koin hitam karya Agus Nur. Oke teman-teman, sekian dulu ya kegiatan pembelajaran kita pada konten apresiasi prosa fiksi yang kedua. Sampai jumpa pada konten pembelajaran apresiasi prosa fiksi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan teman-teman.